Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan masih di dalam pembahasan ayat yang ke-164 dari surat Al-Baqarah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi ikhtilafil laili wan nahar. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Silih bergantinya malam dan siang. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa fi ikhtilafil laili wan nahar wa huwa ta'aqubuhuma 'ala dawam, yaitu saling menyusulnya antara malam dan siang dengan terus-menerus, senantiasa, tidak pernah berhenti satu dengan yang lain. Idza dhahaba ahaduhuma khalafahul akharu. Apabila telah hilang salah satu dari keduanya, maka akan datang yang lainnya. Kalau siang telah hilang, maka malam akan datang. Kalau malam telah hilang, maka pagi siang akan datang. Dan itu terus menerus, tidak pernah berhenti, tidak pernah tidak teratur, senantiasa teratur, saling menyusul, saling berganti. Wa fi ikhtilafihima fil harri wal bardi wat tawassuti, dan juga adanya perbedaan di antara keduanya dalam panas dan dinginnya, dan juga pertengahannya. Siang dengan panasnya dan malam dengan dinginnya, dan ada dalam kondisi pertengahan, pagi, sore, senja. Bahkan di waktu malam sendiri ada kalanya panas di musim-musim tertentu, dan di siang hari sendiri ada kalanya dingin di daerah dan musim-musim tertentu. Wa fit tuli wal qasri wat tawassuti, demikian pula dari segi lama dan pendeknya dan pertengahannya. Ya, ini juga termasuk di antara tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita saksikan. Antara satu daerah dengan daerah yang lain itu memiliki lama malam yang berbeda dengan daerah yang lain. Ya, ada yang sama,
malam dan siangnya seimbang, sama. Ada yang malamnya lebih pendek, siangnya lebih panjang. Ada yang siangnya lebih pendek, ada yang malamnya lebih panjang. Bahkan ada yang malam harinya itu masih terlihat matahari di daerah tertentu. Namun itu semua bukan justru menampakkan kekurangan, bukan malah menjelaskan ketidakaturan. Justru ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bumi yang telah Allah ciptakan, demikian pula matahari dan bulan, Allah mampu mengatur semuanya dengan sedemikian rupa, dengan sangat indah, dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Ya. Dan ini kita saksikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dengan sangat jelas sekali. Maka ini termasuk di antara sarana bagi kita untuk benar-benar tafakkur, tadabbur, merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yansha'u an dzalika minal fusul, dan juga apa yang muncul dari siang dan malam tersebut berupa musim-musim, allati biha intidam masalihu bani Adam, ya, atau allati biha intidamu masalihi bani Adam wa hayawanatihim, yang dengan musim-musim tersebut menjadi teraturlah kemaslahatan anak Adam dan hewan-hewan yang hidup bersama mereka. Dengan adanya siang malam, maka ada musim, dan dengan musim itu ada kemaslahatan yang didapatkan oleh manusia. Musim buah, musim tanaman ini, musim tumbuhan itu, ya. Karena adanya pergantian siang dan malam. Tidak bisa kita bayangkan kalau bumi ini semuanya siang, tidak pernah ada malamnya. Ya, bagaimana musim itu bisa berubah? Tidak ada perubahan musim, siang terus, panas terus. Dan sebaliknya, bagaimana kalau sekiranya bumi itu malam terus menerus, tidak pernah berganti siang? Maka tidak akan ada namanya pergantian musim dan seterusnya. Padahal pergantian musim itu bisa menjadikan teratur kemaslahatan anak Adam. Bahkan wahayanatihim, dan hewan-hewan yang bersama mereka. Ada musim kawin, gitu kan? Di musim ini binatang-binatang ini biasa berkembang biak. Lalu lahirlah anak-anak keturunan mereka menyebar di bumi. Lalu ada yang bisa dimanfaatkan, ya, secara langsung. Ada yang menjadi rantai makanan dari hewan yang lain, sehingga hewan yang lain itu bisa menjadi manfaat bagi kita. Begitu sangat indahnya Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta dengan pergantian siang dan malam. Wa jami'u ma 'ala wajhil ardi, demikian pula dengan adanya musim-musim tersebut menjadi teraturlah jami'u ma 'ala wajhil ard, seluruh ada apa yang ada di atas permukaan bumi, min asjarin wa nawabita, berupa pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan. Kullu dzalika bintizamin wa tadbirin, yang demikian itu seluruhnya adalah dengan keteraturan dan pengaturan, wa taskhirin, ya, dan juga dengan penguasaan Allah. Allah yang menundukkan mereka untuk kita.
Allah yang menundukkan malam itu memiliki waktu tertentu beredar di sekitar kita dan berhenti kapan Allah kehendaki. Dia menunjukkan siang dan malam ditundukkan oleh Allah untuk kita. Tanbahiru lahul uqul, yang membuat akal itu kagum. Ya. Meskipun ini nampak biasa, dan memang ini biasa. Tiap hari kita ketemu siang dan malam. Tiap hari kita menyesuaikan keadaan kita pada siang dan malam. Siang waktunya apa, sudah ada jadwalnya, sudah ada agendanya. Malam waktu apa, juga sudah kita miliki agenda-agendanya. Namun yang mungkin kurang kita sadari, merenungkan siang dan malam. Coba sekali-kali kita berpikir, ya, setelah asar, panas-panasnya matahari, atau ya di antara waktu panasnya matahari, zuhur dan asar. Seandainya asar itu seperti itu terus berjam-jam, bahkan berhari-hari, jangankan berbulan, berhari-hari, waktu itu hanya asar terus gitu. Gimana kira-kira apa yang terjadi pada hidup kita? Kalau jam mungkin bisa berjalan karena itu buatan manusia, ya kan? Jam 12 jam itu berjalan terus muter, itu buatan manusia. Tapi bumi dan seisinya, siang dan malam, ya, itu bukan kita yang ngatur. Itu bukan kita yang bisa mematikan atau menghidupkan sebagaimana jam tadi dengan baterai, dengan listrik. Ya, tidakkah pernah kita berpikir bagaimana seandainya waktu itu sekarang, misalkan jam berapa ini, 9:04. Seandainya waktu itu hanya seperti ini saja sampai berhari-hari, ada yang merasa enak. Apa enaknya? Ya, sejuk, panas nggak panas, ya, dingin nggak dingin, cuacanya pas. Tapi ada di sana orang-orang yang membutuhkan malam, yang akan menjadi buyar semua agenda mereka. Bagaimana orang-orang yang menggantungkan nasibnya di malam hari, ya, yang mereka justru butuh kegelapan. Demikian pula bagaimana orang yang butuh teriknya sinar matahari, sekarang belum maksimal, nanti jam 12 ke atas baru mereka bisa kerja maksimal. Gak bisa kita bayangkan kalau waktu itu tidak berputar, tidak silih berganti. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan waktu itu silih berganti, siang dan malam berputar dengan sangat indahnya, ini membuat akal terkagum-kagum. Wa ta'jizu an idrakihi minar rijalil fuhul. Dan juga pergantian musim siang dan malam ini membuat para lelaki yang cerdas itu tidak mampu untuk menjangkaunya. Kok bisa? Begitu indahnya Allah mengatur ini semua untuk kita. Ya, kalau seperti yang tadi kita sampaikan, jam, penciptanya mungkin orang yang hebat, bisa mengatur bagaimana detik, menit, jam dirangkai dengan dalam satu mesin yang bisa dibuat bagaimana setiap 60 detik menit itu bergeser satu strip. Demikian pula setiap 60 menit jam itu bergeser satu strip dengan perjalanan. Ini bagi orang-orang yang cerdas, ahli dalam masalah mekanik dan lain sebagainya, ya, ini bisa dijangkau secara akal logika. Kita yang tidak tahu apa-apa mungkin merasa hebat ya penemu jam ini, kok bisa mereka itu kepikiran buat alat yang bisa yang sangat padu seperti ini.
Ya. Namun sehebat-hebatnya penemu-penemu, orang-orang cerdas cendekiawan yang diibarahkan oleh al-mu'allif dengan ar-rijal al-fuhul, para lelaki yang benar-benar cerdas, ya, lelaki yang jantan, mereka tidak mampu menjangkau bagaimana pengaturan alam semesta ini. Ya. Bagaimana teknisnya Allah mengatur malam di tempat ini hanya sekian jam, di tempat itu sekian jam, dan itu terus menerus, dan itu ada musimnya. Ya, jangankan di tempat lain, di tempat kita saja, di tempat kita ada kalanya subuh itu jam 4, ada kalanya jam 4 lebih, ada kalanya jam 4 kurang. Itu kok bisa Allah subhanahu wa ta'ala mengatur dengan sedemikian rupa jadwal-jadwal yang menjadikan kita bisa sholat. Di hari ini jam 4 belum masuk subuh, tapi di bulan keberapa jam 4 sudah masuk subuh. Secara jam sama, tapi secara waktu dan kondisi itu bisa berbeda. Ini akal kita nggak mampu menjangkau bagaimana sih cara Allah mengatur itu semua. Dan itu rapi, konsisten, tidak pernah macet seperti jam kita. Habis baterai macet, ya, harus kita masukkan baterai lagi. Atau kalau ada alat yang rusak, ya sudah buyar. Kalau ada bagian elemen dari jam itu yang rusak, ya sudah hancur. Tapi selama hidup kita, bahkan selama Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi hingga sekarang, tidak pernah ada keruwetan di dalam pengaturan malam dan siang. Ya, misalkan Allah keliru pada saat ini, tiba-tiba siangnya itu berhari-hari, misalkan seperti yang tadi saya sampaikan, berhari-hari, berjam-jam itu hanya kondisi seperti ini. Matahari ya di situ terus, tidak pernah tenggelam, apalagi terbit. Baru setelah berhari-hari dibetulkan sama Allah, ya, baru benar lagi. Seperti alat-alat yang kita jumpai, tidak pernah seperti itu. Makanya sulit dijangkau, bahkan mustahil dijangkau oleh akal manusia. Nah, ini semua ma yadullu dzalika, apa yang menunjukkan demikian itu, ala qudrati musarrifiha, atas kemahakuasaan pengaturnya. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita melihat Allah pun, dengan ciptaan Allah kita sudah tahu begitu hebatnya penciptanya. Yang diciptakan saja begitu indah, apalagi penciptanya, kan begitu. Wa ilmihi wa hikmatihi wa rahmatihi al-wasi'ah, dan kita juga menunjukkan yaitu atas ilmu Allah, hikmahnya, kasih sayangnya yang luas, wa lutfihi syamil, dan kelembutannya yang sangat sempurna, wa tasrifihi wa tadbirihi alladhi tafarrada bihi, dan pengaturan Allah dan juga pengelolaannya yang Allah bersendiri dengannya. Allah sendirian di dalam mengatur segala macam, yaitu apa yang terjadi di atas muka bumi. Perhatikan yang dibahas oleh Syekh di sini pada potongan ayat waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, yang nanti akan berhubungan dengan pergantian musim, pergantian tahun, pergantian waktu. Itu baru dari sisi ini saja. Apa maksudnya? Belum Allah mengatur kapan waktunya gunung meletus, kapan waktunya hujan deras turun, kapan waktunya air itu pasang, kapan waktunya air itu surut, kapan waktunya kulit kita keriput, kapan waktunya anak kita bisa bicara dan bisa jalan. Loh, apa enggak hebat? Ya. Dari satu sisi pergantian malam dan siang kita sudah takjubnya luar biasa. Itu kita belum memikirkan diri kita, kok bisa ya tubuh kita ini
20 tahun yang lalu kenceng, sekarang kok sudah keribut. Ya. Kok bisa? Ya. Kuku ini loh kok bisa panjang, padahal loh nggak diapa-apain. 5 hari udah panjang, rambut juga demikian. Ini kalau benar-benar kalau direnungkan, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakum, enggak kehabisan kata-kata kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah sangat luas kasih sayangnya, dan benar-benar Allah bersendirian di dalam mengaturnya. Wa 'azamatihi, dan menunjukkan pula keagungannya, wa 'azamati mulkihi wa sultanihi, dan keagungan kerajaan dan kekuasaannya. Nah, setelah kita menyadari bahwa dengan penciptaan siang dan malam dan lain sebagainya, kita mengakui ini adalah tanda kekuasaan Allah, maka ini poin utamanya. Perhatikan, mimma yujibu, dan ini semua mewajibkan an yu'allaha wa yu'bada. Allah itu disembah dan diibadahi. Hal yang sering kita ingatkan, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Kalau kita sudah mengakui tauhid rububiyah, maka kita wajib untuk bertauhid uluhiyah. Setelah kita merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah, lalu apa sikap kita kepada Allah? Apakah kita tetap berbuat syirik kepada Allah, menyembah kepada selain Allah, padahal Allah bersendirian di dalam pengaturan alam semesta ini? Ya. Maka setelah kita mengakui kekuasaan Allah, kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa yufradu bil mahabbati wat ta'zim, yaitu Allah juga diesakan di dalam kecintaan dan pengagungan. Jangan ada yang lebih kita cintai melebihi Allah, jangan ada yang kita agungkan melebihi Allah. Wal khaufi war raja, dan takut dan berharap. Wa badril juhdi fi mahabbihi wa maradihi, dan juga mengerahkan upaya di dalam meraih cinta Allah dan keridhaannya. Jadi dengan memperhatikan pergantian siang dan malam, kita akan menyadari bahwa ini adalah tanda kekuasaan Allah. Allah yang maha kuasa dalam mengatur ini semua. Setelah kita menyadari, maka kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah, wajib untuk berharap, takut, dan segala macam, yaitu upaya-upaya untuk meraih kecintaan dan keridhaan Allah. Nah, kemudian selanjutnya, wa fil fulkil lati tajri fil bahr, dan di dalam bahtera atau kapal yang berlayar di lautan. Berkata al-mu'allif rahimahullah, wa hiya sufun wal maraqib wa nahwuha. Bahtera yang dimaksud adalah kapal, kendaraan, angkutan laut dan semisalnya. Mimma alhamallahu ibadahu sun'ataha, dari apa-apa yang Allah ilhamkan di dalam hamba-hambanya untuk membuatnya. Memang kapal itu buatan manusia, ya, perahu dan sebagainya, transportasi air dan transportasi yang lain itu memang buatan manusia. Tapi siapa yang menjadikan manusia terfikir untuk membuat alat transportasi laut? Siapa yang mengilhamkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mengilhamkan bahwa lautan ini apakah bisa dilalui, kalau bisa dengan apa. Ya mungkin mereka awalnya mencoba melempar kayu. Loh, kayu kok bisa mengapung? Wah, ini kalau dirakit mungkin bisa jadi alat transportasi. Ya,
Kemudian zaman berganti, lebih modern, sekarang ada kapal. Dengan tekniknya bagaimana besi itu bisa mengapung. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mengilhamkan hamba-hambanya untuk membuatnya, merakitnya. Wa khalaqalahum minal alatid dakhiliyyati wal kharijiyah. Dan juga Allah menciptakan bagi mereka berupa alat-alat yang ada di dalam ataupun yang di luar, ma'aqdarahum 'alaiha, yang membuat mereka mampu untuk, yaitu apa istilahnya, membuat kapal tersebut. Ya, diawali dengan apa? Mungkin semacam kapak dulu ya, memotong kayu pakai kapak, pakai besi. Ya, ini tidak terfikirkan bagi kita karena kita hidup di zaman modern. Tapi kalau kita cermati bagaimana awalnya orang itu bisa membuat perahu dari kayu saja, butuh pemotong kayu. Sekarang sudah ada alatnya, bisa kita beli dimanapun. Tapi dulu bagaimana orang bisa terfikir ada benda besi yang bisa dipakai untuk memotong kayu dan semisalnya. Nah, siapa yang mengilhamkan ini semua? Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mereka membuat alat yang bisa memotong kayu dan lain sebagainya, kemudian terciptalah kapal, perahu. Tsumma sakhkhara laha hadzal bahral 'azima. Kemudian Allah lah yang menundukkan bagi alat-alat transportasi laut tersebut, laut yang agung ini. Kalau Allah berkehendak, maka laut itu tidak akan bisa diarungi. Allah berkehendak, tidak ada yang bisa mengapung di atas laut. Kita karena belajar ilmu, pengetahuan alam, fisika, tahu kita bahwasanya ada berat massa air, ada berat massa benda padat dan lain sebagainya. Jadi kalau ini diletakkan di sini bisa mengapung atau sebaliknya. Karena kita belajar. Tapi siapa yang menjadikan ini bisa menjadi begitu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adanya perbedaan berat massa. Siapa yang membedakan berat massa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahunya sudah jadi seperti ini. Ya. Nah, kemudian demikian pula Allah telah menundukkan wariyah, apa? Angin. Kemudian Allah tundukkan bagi bahtera kapal tersebut lautan yang agung, dan wariyahallati tahmiluha, angin yang bisa mengantarkannya, angin yang bisa membawanya, bima fiha minar rikabi wal amwal, dengan apa yang ada di dalam perahu atau kapal tersebut berupa kendaraan-kendaraan ataupun harta benda. Memang ini kita bicara pada masa dahulu, kapal terbuat dari kayu tanpa mesin penggerak, maka mereka bergantung pada angin, sehingga dibuatlah layar. Bagaimana mengatur angin ketika berhembus, layar itu diarahkan kemana supaya kapal bisa melaju kemana. Adapun sekarang dengan menggunakan tenaga mesin, ya. Nah, dengan angin tersebut maka kapal itu bisa membawa kendaraan-kendaraan dan juga harta-harta, wal bata'i, dan barang dagangan, allati hiya min manafi'in nas, yang itu merupakan manfaat-manfaat bagi manusia. Di daerah tertentu tidak ada biji-bijian, dibawalah biji-bijian dari daerah kita naik kapal sampailah di negeri mereka, ya kan? Nah, ini kalau kita perhatikan ya ini adalah
istilahnya kegiatan manusia yang biasa, sangat biasa. Impor, ekspor itu kan kegiatan manusia yang biasa. Tapi siapa yang menjadikan mereka bisa mengimpor ini dengan kendaraan yang bisa melewati bahtera? Siapa yang menundukkan laut untuk manusia? Kalau Allah berkehendak, Allah menjadikan laut itu tidak bisa dilewati. Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan laut itu tidak bisa mengapung benda apapun di atasnya. Dan ini sekali lagi, kalau kita kaitkan dengan pengaturan siang dan malam, lagi-lagi kita takjub kepada Allah. Di waktu yang bersamaan Allah juga mengatur bagaimana laut itu dengan angin yang berhembus bisa menjadikan kendaraan berlayar di atasnya. Dan itu semua manfaatnya untuk siapa? Untuk manusia. Wa bima yaqumu wa bima taqumu masalihuhum, dan juga untuk tegak kemaslahatan mereka, manfaat dan maslahat bagi manusia. Wa tantazimu ma'aishuhum, dan teraturlah kehidupan mereka. Ya. Jadi berpindahnya bahan baku dari satu negeri ke negeri yang lain sehingga bisa dimanfaatkan negeri yang lain. Bahkan mungkin bisa dibuat biji-bijian untuk ditanam di negeri yang lain. Ini semua menjadikan apa? Menjadikan kehidupan manusia itu teratur, tertata rapi. Famanilladzi alhamahum sun'ataha, maka kalau kita tarik kembali kepada awal muasalnya, siapa yang telah mengilhamkan manusia untuk membuat benda tersebut? Nah, lagi-lagi jawabannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa aqdarahum 'alaiha, dan siapa yang menjadikan mereka mampu untuk membuatnya. Wa khalaqalahum minal alati ma bihi yu'milunaha, dan siapa yang telah menciptakan untuk mereka alat-alat yang bisa mereka manfaatkan. Berarti kan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali ke masa dahulu. Ya, sebelum kita berbicara manusia menciptakan alat terbuat dari besi untuk memotong pohon, yang kemudian pohon itu menjadi kayu dan dibuat kapal. Sebelum itu semua, siapa yang bisa menumbuhkan pohon? Dengan apa Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan pohon? Dengan sebab apa? Lagi-lagi ada kaitannya dengan siang dan malam. Coba kalau siang terus pohon mati, malam terus pohon gak bisa hidup. Begitu tertata, semua itu ada hubungannya. Semua kehidupan kita itu ada hubungannya dengan siang dan malam. Ada kekuasaan Allah SWT yang lagi-lagi gak bisa kita jangkau. Ya. Maka pertanyaan tadi disebutkan oleh Syekh, siapa yang mengilhamkan manusia untuk membuat alat tersebut atau menjadikan mereka mampu untuk menggunakan alat tersebut, atau menciptakan untuk mereka alat tersebut yang bisa mereka manfaatkan. Amman dalladzi sakhkhara lahal bahr, atau siapakah yang telah menundukkan bagi kapal tersebut, bagi manusia untuk melewatinya lautan, tajri fihi biidnihi, yang kapal tersebut bisa berlayar di atasnya dengan izin Allah, wa taskhirihi warriyah, dan juga siapa yang telah yaitu menundukkan mereka, menundukkan lautan tersebut, demikian pula dengan angin. Amman dzalladzi khalaqa lil marakibi al bariyati wal bahriyah, atau siapakah yang telah menciptakan yaitu kendaraan-kendaraan alat transportasi darat maupun laut, wan nar, dan juga api, wal ma'adin, dan material-material bahan tambang al muayyanah tertentu, ala hamliha, untuk membawanya, wa hamli ma fiha, dan untuk membawa apa-apa di dalamnya, minal amwal, berupa harta benda. Ya, jadi semua ini terkait. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan material yang namanya besi.
emas, kemudian ada tembaga dan lain sebagainya. Ini siapa yang bisa menciptakan itu semua? Fahal hadhil umuru hasalat tifaqan, maka apakah perkara-perkara ini terjadi karena kebetulan? Tapi Ibu sekalian, ada yang bawa terjemahan enggak ini? Ya, kadang-kala saya mengecek terjemahan juga, itu nampaknya ada kesalahan. Di terjemahan kalau tidak salah tertulis kesepakatan. Ya, nampaknya itu salah. Yang benar kebetulan. Karena kalau dibaca kesepakatan nyambung enggak kira-kira? Apakah ini semua terjadi karena kesepakatan? Kesepakatan siapa? Ya. Yang benar kebetulan. Jadi Syekh bertanya, semua yang Allah ciptakan ini apakah terjadi karena kebetulan? Allah menciptakan besi, yang besi itu nanti bisa dipanaskan. Nah, ciptakan apa itu? Api. Dari mana? Dari batu. Siapa ciptakan batu? Gesekan. Dan itu pun ya menurut pakar yang pernah saya baca-baca ya, butuh oksigen. Gesekan itu kalau nggak ada oksigen, nggak ada angin, tidak akan mungkin memicu adanya api. Lagi-lagi angin, udara, siang, malam, semua sangat terkait. Sehingga ada bahan tambang, emas, perak, besi dipanaskan, dibuat alat untuk motong kayu, kayu dibuat perahu, perahu bisa untuk membawa bahan-bahan perkebunan, bahan hasil-hasil panen, dibawa ke negeri sana, ditanam di sana, bisa tumbuh di sana. Ya, manfaat bagi manusia sangat luar biasa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah ini semua terjadi karena kebetulan? Kebetulan nambang nemu besi, kebetulan bisa memukulkan batu dengan batu, tercipratlah api. Oh, ternyata ada kebetulan? Tidak. Semua ini karena pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, fal hadhil umuru hasalat ittifaqan, apakah perkara-perkara ini terjadi karena kebetulan? Amistaqalla bi amaliha hadzal makhluqud dhaiful ajiz, atau dalam hal ini bersendirian ya untuk melakukannya makhluk yang lemah dan tidak mampu ini. Artinya, apakah ini karena peran manusia sendiri? Ya, oke, katakanlah manusia yang menanam pohon, punya peran dia menanam pohon sehingga pohon bisa dijadikan alat transportasi. Tapi pohon itu butuh air. Siapa yang menurunkan air? Pohon itu butuh sinar matahari. Siapa yang membuat silih berganti siang dan malam? Pohon butuh oksigen. Siapa yang ngasih udara? Oksigen. Apakah manusia membuat ini terjadi dengan sendirinya? Nah, tentu jawabannya tidak. Alladzi kharaja min batni ummi, padahal manusia itu keluar dari perut ibunya. La ilma lahu wa la qudrah, tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki kekuatan. Tsumma khalaqalahu rabbuhu al-qudrata, baru setelah itu Tuhannya lah yang menciptakan bagi manusia kekuatan. Wa 'allamahu ma yasha' ta'limahu, dan Allah mengajarkan kepada manusia tersebut apa yang Allah kehendaki pengajarannya. Amil musakhiru lidzalik rabbun wahidun hakimun alim, atau yang menguasai itu semua, yang menundukkan itu semua adalah Tuhan yang esa, yang maha bijaksana lagi maha pengetahui. La yu'jizuhu syai'un, yang tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Wala yamtani'u alaihi syai'un, dan tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Jawabannya ya ini. Ya, semua ini adalah penguasaan dari penguasaan Allah.
Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan ini semua. Naam. Balil asya'u qad danat li rububiyyatihi, bahkan segala sesuatu telah tunduk di bawah rububiyah Allah. Wastakanat li 'azamatihi, dan pasrah dengan keagungan Allah. Wa khada'at li jabarutihi, dan patuh dengan kekuasaan Allah. Justru manusia dan seluruh makhluklah yang ada di bawah kekuasaan Allah. Meskipun nampaknya manusia hebat, bisa menciptakan transportasi laut, bisa menciptakan kendaraan. Namun siapa yang menundukkan itu semua untuk manusia? Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan kita mau mencermati satu persatu kendaraan yang membuat kita takjub. Mulai dari kendaraan tradisional sampai kendaraan modern, ujung-ujungnya ini kembali kepada penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kemudian beliau melanjutkan, wa ghayatul 'abdi dhaif, dan puncak dari peran manusia yang lemah ini, hamba yang lemah ini. Apa sih peran manusia di dalam keanekaragaman yang terjadi di dunia ini? Anjalahullahu juz'an min ajza'il asbab. Peran tertinggi manusia dalam masalah ini adalah Allah menjadikannya sebagai satu bagian dari bagian-bagian yang menjadi sebab-sebab itu terjadi. Allati biha wujidat hadhil umurul idham, yang menjadikan semua perkara-perkara ini terwujud. Manusia itu hanya eksekutornya saja, hanya ya yang menjalankan saja. Tapi yang mengatur itu semua Allah Subhanahu wa taala. Satu bagian bahkan ya, satu bagian. Hanya satu bagian dari berbagai macam sebab-sebab yang bisa menjadikan itu terwujudlah perkara-perkara ini. Terciptalah alat-alat, yaitu kendaraan-kendaraan ini. Ya, manusia yang tadi itu menambang, menemukan besi, lalu manusia nyalakan api. Ya, tapi tetap bahan baku semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pohon, kemudian besi, material-material lain, api, ya bagaimana bisa tercipta? Kalau nggak ada api, nggak ada besi, nggak ada kayu, mustahil manusia bisa membuat kendaraan dan lain sebagainya. Ya, jadi manusia peran pentingnya, peran paling tingginya hanya salah satu bagian dari terciptanya itu semua. Ya. Fahada yadullu ala rahmatillahi wa inayatihi bi khalqihi, dan ini semua menunjukkan atas kasih sayang Allah dan perhatian Allah kepada makhluknya. Karena Allah sayang sama kita, Allah jadikan kita berpikir bisa membuat alat transportasi dengan manfaatkan apa yang Allah ciptakan di sekitar kita, tanaman, tumbuhan, kayu, batu. Ini semua sudah tersedia. Allah yang menyediakan. Kita tinggal memikirkan ini buat apa, ini buat apa, ini bisa dirangkai untuk apa. Ya. Menunjukkan Allah sayang dan perhatian terhadap makhluknya. Wa dzalika, dan ini semua yujibu an takunal mahabbatu kulluha lah, mengharuskan kita untuk antakunal mahabbah, untuk menumbuhkan rasa cinta seluruhnya untuknya, untuk Allah. Wal khauf war raja' wa jami'ut ta'ati wadh-dhull wat ta'zim, dan juga rasa takut, berharap, dan seluruh ketaatan, ya, wadh-dhull, dan menghinakan diri, wat ta'zim, dan mengagungkannya. Jadi kalau kita sudah menyadari ternyata dengan kita
menciptakan alat-alat ini berarti Allah sayang sama kita, Allah perhatian sama kita. Maka kita sepatutnya membalas itu dengan pengagungan terhadap Allah, takut, berharap, dan taat kepada Allah. Taib. Selanjutnya, wa ma anzala minas samaa'i mim ma'in, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Wa huwal matarun nazilu minas sahab, yaitu hujan yang turun dari awan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, maka Allah hidupkan dengannya bumi setelah mati. Fa adharat min anwa'il aqwat, maka dengan yaitu air hujan yang turun, hiduplah bumi itu sehingga memunculkan berbagai macam al-aqwat, makanan-makanan pokok. Wa asnafil an-nabat, dan berbagai macam tanaman-tanaman. Ma huwa min daruratil khalaiq, apa-apa yang dibutuhkan oleh makhluk, menjadi kebutuhan pokok makhluk. Allati la ya'ishuna biduniha, yang mereka tidak bisa hidup tanpanya. Ya, manusia butuh makan untuk bisa tetap hidup, butuh minum untuk bisa tetap hidup. Memang yang menciptakan, yang menghidupkan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada sebabnya. Dengan sebab apa Allah menjadikan kita tetap hidup? Dengan sebab kita makan dan minum. Dan kita bisa makan dan minum dengan apa? Dengan tanaman-tanaman yang Allah tumbuhkan. Dan dengan sebab apa Allah menumbuhkannya? Dengan air hujan. Ya, dengan air hujan. Loh, sekarang nggak pakai air hujan, sekarang bisa pakai apa? Hidroponik, ya. Tetap air ya, hidroponik ya. Pakai diesel, pakai sumur, ya. Tetap air. Jadi yang dimaksud di sini sebenarnya adalah airnya. Siapa yang menciptakan air? Nah, ini. Memang dahulu yang paling mudah untuk dijangkau oleh nalar manusia, air hujan turun, kemudian bumi menjadi hijau. Nah, dan setidaknya ini yang menginspirasi manusia. Oh, berarti air ini bisa bermanfaat untuk tanaman. Di mana ada air, mereka mulai menggali tanah. Oh, ada air, sumber, dialirkanlah ke tanaman-tanaman. Lagi-lagi yang mengilhamkan ini semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia bisa bertahan hidup dengan makanan dan minumannya. Alaysa dzalika dalilan ala qudrati man anzalahu, bukankah itu menjadi dalil atas kekuasaan Tuhan yang telah menurunkannya? Wa akhraja bihi ma akhraj, dan mengeluarkan apa yang Allah keluarkan. Dari bumi itu Allah keluarkan ada yang namanya biji, ada yang namanya buah, ada yang namanya sayuran. Nah, lagi-lagi kita coba berpikir, tanahnya sama, ya, kemudian airnya sama, tapi yang keluar kok bisa beda. Yang ini keluar biji-bijian, yang itu keluar sayur-sayuran, yang itu keluar buah-buahan, yang ini keluar batang-batangan, ya. Yang tidak bisa kita lihat mungkin asal usulnya, bijinya, bibitnya, benihnya. Sebagian mungkin bisa kita lihat seperti benih dari buah, biasanya diambil dari apa? Biji kan gitu ya. Bisa, ya. Nah, ini bukankah menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkannya? Wa rahmatihi wa lutfihi bi ibadihi, dan rahmat Allah dan kelembutan Allah kepada hamba-hambanya. Wa qiyamihi bi masalihihim, dan bagaimana peran Allah di dalam kemaslahatan mereka manusia.
wa syiddati iftiqarihim wa daruratihim ilaih, dan betapa ini menunjukkan butuhnya manusia kepada Allah. Ya, min kulli wajhin, dari segala sisi. Ayo, mau sisi apa? Sisi apapun yang akan kita butuhkan dalam kehidupan kita, ujung-ujungnya ini semua karena Allah. Bernafas, udara dari Allah. Makan, tanam-tanaman dan lainnya dari Allah. Minum, air dari Allah. Apa semuanya yang kita nikmati yang tidak dari Allah? Tidak ada. Semua min kulli wajhin, dari segala sisinya. Ya, kulit kita tetap bisa sehat, ya, karena adanya sinar matahari dari Allah lagi-lagi. Angin kadang kita butuhkan, ya, dan lain sebagainya. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ama yujibu dzalik, lagi-lagi Syekh mengingatkan, bukankah ini semua menjadikan kita, mengharuskan kita an yakuna huwa ma'budahum wa ilahahum, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, yang diibadahi. Alaysa dzalika dalilan ala ihya'il mauta wa mujazatihim bi a'malihim. Nah, ini ada sisi lain nih. Dan ini ada kaitannya dengan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Bukankah ini semua juga menunjukkan Allah mampu menghidupkan yang mati dan membalas mereka dengan amal-amalnya? Orang-orang musyrik, orang-orang ahlul kitab, mereka mengingkari hari kebangkitan. Padahal mereka mengakui dan menyaksikan sendiri air yang Allah turunkan dari langit itu bisa menghidupkan segala macam tanaman yang ada di permukaan bumi. Itu tidak mereka ingkari. Ya. Tapi kenapa mereka mengingkari hari kebangkitan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan? Kenapa kalian bisa percaya ini dan tidak percaya itu? Karena alasan mereka kan sama. Apakah kita ini kalau sudah menjadi tulang, sudah hancur, sudah mati di dalam tanah, bisa hidup kembali? Kan argumentasi mereka itu. Hada syai'un ajib, ini hal yang aneh, mustahil. Ya. Di satu sisi mereka menganggap biasa, masuk akal, tanah yang gersang, kan gersang itu tanah itu, tidak ada apa-apanya, gersang. Tapi ketika Allah turunkan air hujan, tiba-tiba muncul hijau dengan beraneka ragam tanaman-tanamannya. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang melengkung, ada yang tegak. Loh. Kenapa itu kalian anggap masuk akal, logika? Ya karena mereka melihat sendiri. Tapi tidakkah itu cukup menjadi pelajaran? Ada hal yang tidak kita lihat tapi itu mungkin terjadi. Nah, ini jelas-jelas kalau manusia berpikir secara logika, kalau Allah mampu menghidupkan bumi yang gersang, yang awalnya mati, yang awalnya kosong, tiba-tiba tumbuh, maka tidak mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali manusia yang sudah mati di hari kebangkitan. Nah, kemudian wabatha fiha, dan dengannya Allah sebarkan di permukaan bumi tersebut, ai fil ard, yaitu di bumi, min kulli dabbah, dari segala macam bentuk hewan. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hewan yang ada di sekitar kita. Di dalam ayat ini Allah kaitkan
dengan air hujan. Kan diawali dengan apa? Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan, yang dengannya Allah hidupkan bumi setelah mati, yang dengannya Allah sebarkan binatang-binatang. Aina syarafi aqtaril ardi minad dawabil mutanawwi'ah, yaitu Allah lah yang telah menyebarkan di seluruh penjuru bumi berupa hewan-hewan yang bermacam-macam. Ma huwa dalilun ala qudratihi wa 'azamatihi, yang menunjukkan atas kekuasaan dan keagungan Allah, wa wahdaniyatihi wa sultanihi, keesaan dan kekuasaannya al-azim yang agung, wa sakhkharaha linnas, dan Allah juga tundukkan akhirnya hewan itu untuk manusia, yantafi'una biha bi jami'i wujuhil intifa', yang mereka bisa memanfaatkannya dengan segala macam sisi-sisi pemanfaatan. Taib, sebelum kita masuk di dalam penjelasan al-mu'allif rahimahullah, maka coba kita kaitkan antara hewan dengan air hujan. Insya Allah cukup jelas. Dengan air hujan Allah menghidupkan tanaman. Dengan tanaman Allah menjadikan hewan bisa makan. Ketika hewan bisa makan, mereka semakin gemuk, semakin kuat, maka mereka bisa kita manfaatkan. Ya. Jadi apa yang kita nikmati di dalam keseharian kita, semua kembali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ikan, mau daging, mau tanaman, mau nasi, semua dari Allah, dan itu berujung kepada air hujan. Faminha, maka diantaranya, diantara hewan-hewan itu, ma ya'kuluna min lahmihi, apa yang mereka bisa makan dari dagingnya, wa yashrabuna min durrihi, dan apa yang mereka bisa minum dari air susunya, ya, susu sapi, susu kambing. Wa minha, dan diantara manfaat hewan, ma yarkabun, apa yang mereka bisa tunggangi, dijadikan sebagai kendaraan. Wa minha ma huwa sa'in fi masalihim wa hirasatihim, dan di antara hewan ada yang bisa bermanfaat di dalam upaya kemaslahatan mereka, wa hirasah, apa? Dan yaitu bercocok tanamnya mereka. Ya. Untuk apa? Untuk membajak sawah, untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan manusia terhadap tanaman-tanaman mereka. Ya, semua bisa dimanfaatkan. Wa minha ma yu'tabaru bihi, dan di antaranya apa yang bisa dijadikan sebagai pelajaran. Apa kira-kira hewan yang bisa dijadikan sebagai pelajaran? Apa itu namanya? Penelitian, eksperimen. Tikus, ya, mau menciptakan formula apa, maka dicoba dulu ke hewan, ke tikus, ke monyet, ya, kelinci. Kalau kelinci masih bisa dimanfaatkan dagingnya, ya, atau jadikan peliharaan. Yang nampaknya tidak ada manfaatnya saja, seperti tadi tikus, ya. Ternyata apa? Ini semua bermanfaat bagi manusia. Bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dengan itu manusia bisa memproduksi obat yang aman setelah dites pada hewan. Nah, kulli dabah wa ma'a annahu batha fiha min kulli dabah, dan bersama dengan Allah yang menyebarkan di dalam bumi itu setiap hewan-hewan, fa innahu subhanahu huwal qa'imu bi arzaqihim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah membagi mereka. Lagi-lagi gak akan nutut akal kita. Gimana Allah bisa membagi yang tadi sudah kita bahas, siang malam, pergantian musim. Ini nanggung rizkinya hewan, ya.
Allah yang telah menyediakan rezeki bagi mereka. Al-mutakaffilu bi aqwatihim, yang telah menjamin makanan-makanan pokok mereka. Fama min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, maka tidaklah ada hewan yang ada di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dan Allah tahu di mana dia menetap dan di mana ia ditambatkan. Ya. Jadi Allah yang mentakdirkan semua itu saling bertemu. Ya, di sawah ada ular, ada kodok, ya, ada cacing, ada ikan, ya. Semua itu merupakan pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang kembalinya untuk manusia. Kembalinya manfaatnya untuk manusia. Kemudian wa fi tasrifir riyah, dan di dalam pengalihan angin. Tadi sudah sebenarnya ya ada penyebutan angin. Oh belum ya. Tadi hanya disebutkan oleh al-muallif ketika membahas tentang kapal yang berlayar di lautan. Adapun angin ternyata Allah sebutkan tersendiri. Wa fi tasrifir riyah, dan di dalam pengaturan atau pengalihan angin. Baridatan wa haratan, bagaimana angin itu ada yang dingin, ada yang panas. Wa januban wa shimalan, ada angin selatan, ada angin timur, ada angin utara. Wa syarqan wa duburan, ada angin timur dan barat. Wa baina dzalik, dan di antara arah-arah tersebut, tenggara, timur laut, barat daya, ya. Wa taratan tusiru sahab, dan terkadang angin itu menggiring awan, angin yang membawa awan. Wa taratan tu'allifu bainahu, dan terkadang mengumpulkan di antaranya, di antara awan dikumpulkan dalam suatu tempat, turun hujan. Dengan hujan itu turunlah air yang bisa menumbuhkan tanaman di sana. Tanaman itu tumbuh, hewan bisa makan, hewannya gemuk, manusia bisa makan, manusianya sehat, manusia bisa melanjutkan keturunan. Dan ini semua sekali lagi adalah pengaturan Allah yang sangat-sangat sempurna. Ya. Wa taratan tu'allifu bainahu wa taratan talhaquhu, dan terkadang angin itulah yang mempertemukan antara awan. Wa taratan tudabbiruhu atau tadurruhu, dan terkadang angin juga membawa benih. Nah ini ya, hal yang kita pelajari di bangku sekolah dulu pada pendidikan ilmu pengetahuan alam. Kok bisa, misalkan ya, kok bisa tumbuh di tanah ini bunga ini, padahal nggak ada yang nanam? Maka banyak kemungkinan bisa jadi terbawa oleh hewan ketika mengambil daun sebagai sarang, waktu ada yang jatuh benihnya, atau dari ini angin, ada benih tumbuhan yang tertiup angin yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, jatuh di satu tanah, lalu tanah itu tersirami air. Ya. Jadi terkadang angin itu membawa benih. Wa taratan tumazzikuhu, dan terkadang angin itu yang memporak-porandakan sesuatu, angin topan, puting beliung. Wa tuzilu dararahu, dan terkadang angin itu juga justru yang bisa menghilangkan madarat bagi manusia. Apa kira-kira? Dengan adanya angin justru kita dapat manfaat, menghilangkan madarat bagi kita. Kincir angin, nah itu manfaat, menghilangkan madarat, Bu. Menghilangkan jadi kita mendapatkan suatu madarat, tapi dengan angin akhirnya hilang madaratnya. Apa ini kira-kira? Apa kira-kira? Ada bencana tertentu mungkin, kemudian karena ada angin akhirnya
kebakaran madharat. Oh ya. Hah? Apinya mati karena angin gitu ya? Ya, bisa jadi. Ya, jadi intinya angin terkadang bisa menghilangkan kemadaratan bagi kita. Nah, atau mungkin juga itu Bu, apa namanya? Nah, jadi ISIS. Sumuk jadi ISIS, sahih ya. Benar itu. Kita sangat sumuk sekali, tapi karena ada angin akhirnya jadi hilang madaratnya. Apapun itu, angin terkadang bisa menghilangkan madarat bagi manusia. Wa tarutan takunu rahmatan, dan terkadang menjadi rahmat. Ya, angin yang sangat ISIS gitu ya, berhembus sangat segar. Wa taratan tursalu bil adab, namun terkadang juga angin itu diutus oleh Allah sebagai siksa, sebagai azab. Ya, kaum nabi-nabi terdahulu. Nah, faman dzalladzi sarafaha hadat tasrifa. Faman dzalladzi sarafaha hadat tasrifa, maka siapakah yang telah mengalihkan pengalihan ini, wa auda'a fiha min manafi'il ibad, dan siapakah yang telah menyimpan di dalam angin tersebut manfaat bagi hamba-hambanya, ma la yastaghnuna anhu, apa yang mereka butuhkan, yang mereka tidak bisa lepas darinya. Wa sakharaha liya'isha fiha jami'ul hayawanat, dan juga siapakah yang telah menundukkan angin agar seluruh hewan itu bisa hidup dengannya. Wa tasluhul abdan wal asjar, yang menjadi baik badan-badan dan pohon-pohon. Kita butuh udara, butuh angin, demikian dengan pohon-pohonan. Wal hububu wan nawabit, biji-bijian dan tanam-tanaman. Siapakah itu semua? Illal azizul hakim ar-rahim. Itu semua melainkan penguasaan dari Allah yang maha perkasa, bijaksana dan penyayang. Al-latifu bi'ibadihi, yang lembut terhadap hamba-hambanya. Al-mustahiqqu likulli dhullin wa khudu'in, yang patut dan berhak untuk kita tunduk dan patuh kepadanya. Wa muhabbatun wa inabatun wa ibadatun, dan patut untuk kita cintai, kita kembali dan kita ibadahi. Wa fi taskhiris sahabi bainas sama'i wal ard, dan di dalam penundukan awan yang ada di langit dan di bumi, ala khiffatihi wa latafatihi, dengan ringan dan lembutnya awan itu, yahmilul ma'al katsir, itu bisa membawa air yang melimpah. Fayasuquhullahu ila haitsu syaa, lalu Allah bisa membawanya, menggiringnya kepada apa yang Allah kehendaki. Fayuhyi bihil bilada wal ibad, dengannya Allah hidupkan negeri dan hamba-hamba manusia. Wa yarwit talula wal wahad, yang dengannya Allah memberikan kehidupan di pegunungan, di dataran rendah. Wa yunziluhu 'alal khalqi waqta hajatihim ilaih, dan Allah turunkan dari air yang berasal dari awan tersebut ya kepada makhluknya ketika mereka membutuhkannya. Masa paceklik kita minta hujan, Allah berikan hujan dengan salat istisqa. Ya. Fa idza kana yasrifuhum kasratuhu, maka apa? Fa idza kana yadurruhum kasratuhu, maka ketika angin itu memadaratkan manusia karena banyaknya, amsakahu anhum, maka Allah lah yang menahannya. Ya. Jadi setelah Allah timpakan suatu azab pada suatu kaum dengan angin yang kencang, ada kalanya Allah tahan, Allah cukupkan. Kalau di zaman dahulu, ya nabi-nabi terdahulu, ada kaum yang dihempaskan angin kencang, ketika mereka sudah binasa, maka Allah meredakannya kembali agar para pengikut Nabi itu bisa hidup normal kembali. Kalau di zaman Nabi SAW, di antara contoh yang sangat nyata saat perang Khandaq,
saat perang Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Betapa di malam itu orang-orang kafir Quraisy yang berjumlah 10.000 pasukan bersama bala tentara dan sekutu-sekutunya dihempas angin yang sangat kencang lagi dingin, yang menurut sejarah sampai membuat peralatan logistik mereka terhempas. Mereka nggak bisa masak lagi, sudah diterbangkan angin. Kemah-kemah mereka, kemudian pasak-pasak yang mereka tanam di tanah itu sudah lepas semua, sehingga mau tidak mau besoknya mereka harus pulang kembali ke kota Mekah. Nah, dalam keadaan seperti itu Allah redakan angin sehingga kaum muslimin bisa hidup dengan normal. Ya, jadi kalau angin itu sudah sangat kencang, ada kalanya Allah menahannya. Nah, kemudian demikian pula kalau yang dimaksud dengan air, ya, fa idza kana yadurruhum kathratuhu. Kalau air itu sudah melimpah sehingga menjadikan manusia itu banjir, amsakahu anhum, Allah tahan dari mereka. Fayunziluhu rahmatan wa lutfan, maka Allah pun menurunkan air sebagai rahmat dan kelembutannya. Wa yasrifuhu inayatan wa atfan, dan Allah juga palingkan air itu dari mereka sebagai bentuk perhatian. Fama a'dama sultanahu, maka betapa agungnya kekuasaan Allah. Wa aghzara ihsanahu, betapa melimpahnya kebaikan Allah. Wa altafa imtinanahu, dan betapa yaitu karunia-Nya kasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian alaysa minal qabih, bukankah termasuk keburukan bil ibad, bagi hamba, an yatamatta'u birizqihi, ketika mereka menikmati rizki Allah, wa ya'ishu bibirrihi, dan bisa hidup dengan kebaikan dari Allah, wa hum yasta'inuna bidzalika ala masakhitihi wa ma'asih, namun justru kebaikan Allah itu mereka pergunakan untuk mendatangkan kemurkaan dan maksiat. Alaysa dzalika dalilan ala hilmihi wa sabri, itu pun Allah terkadang masih memberikan kesempatan. Bukankah ini menunjukkan atas kelembutan dan kesabaran Allah, wa afwihi wa safhihi, pemaafan dan pengampunan Allah, wa amimi lutfihi, dan betapa banyaknya kelembutan Allah. Falahul hamdu awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, maka baginya lah segala puji di awal dan di akhir, dan yang nampak maupun yang tersembunyi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang lebih dominan dari manusia itu memanfaatkan semua kebaikan Allah untuk mengundang murka Allah, untuk bermaksiat kepada Allah. Ini yang banyak. Makanya Allah sebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Dimulai dari perenungan, lalu setelah itu ada penyadaran, lalu setelah itu ada amal perbuatan. Nah, itu sedikit. Yang banyak mereka tidak peduli, tidak sadar kalau mereka bisa hidup, bisa menikmati dunia semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur siang, malam, yang telah menjadikan lautan bisa diarungi, yang menjadikan angin berhembus, dengannya terkumpul awan, turun hujan, tumbuhlah tumbuhan, kemudian bisa makan hewan bisa dimanfaatkan untuk makanan, untuk cocok tanam yang lainnya. Sedangkan kita bisa memanfaatkannya untuk meneruskan generasi dan seterusnya. Manusia kebanyakan yang penting menikmati dunia, adapun siapa yang menciptakan, dari mana ini bisa terjadi, itu yang mereka luput darinya. Ya. Jadi bukankah ini menunjukkan Allah itu pemaaf,
tidak langsung menghukum manusia atas kekufurannya. Walhasil, alhasil annahu kullama tadabbara al-aqil, maka sejauh mana orang yang berakal itu tadabbur, merenungkan fi hadhil makhluqat, pada makhluk-makhluk ini, wa taghalghala fikruhu, dan pemikirannya, fikirannya konsentrasi fi bada'iil mubtada'at, di dalam indahnya penciptaan-penciptaan Allah ini, wasdada ta'ammuluhu lisun'ati, dan semakin bertambah pemikirannya dengan perbuatan, wa ma'auda'a fiha, dan apa yang Allah titipkan di dalamnya, min lataifil birri wal hikmah, dari kelembutan-kelembutan kebaikan dan hikmah. Alima dzalik, maka manusia yang berfikir, yang merenung semacam ini akan tahu annaha khuliqat lil haqqi wa bil haqq, bahwasanya semua ini diciptakan dengan kebenaran dan untuk satu kebenaran. Ya, dengan kebenaran artinya Allah ciptakan ini tidak sia-sia. Allah ciptakan dengan benar, baik, sempurna. Dan untuk suatu kebenaran, maknanya untuk kita manfaatkan di dalam beribadah kepada Allah. Ya, Allah ciptakan semua untuk kita dengan benar, dan Allah juga mengharapkan kita memanfaatkannya dengan benar, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Wa annaha sahaifu ayatin, dan manusia yang berfikir dan merenungkan ciptaan-ciptaan Allah itu akan tahu bahwasanya ini adalah lembaran-lembaran ayat, wa kutubun wa dalalatun wa kutubu dalalatin, dan kitab-kitab yang menunjukkan ala ma akhbara bihillahu min an nafsihi wa wahdaniyatihi, atas apa yang Allah kabarkan tentang dirinya dan tentang keesaannya. Wa ma akhbarat bihi rusulu minal yaumil akhir, dan apa yang dikabarkan oleh para rasul tentang hari akhir. Wa annaha musakharatun, dan bahwasanya ini semua, yaitu makhluk-makhluk ciptaan Allah ini semua adalah ditundukkan. Laisa laha tadbirun wala isti'sa'un ala mudabbiriha wa musarrifiha. Mereka, makhluk Allah tersebut, tidak mungkin bisa mengatur dan melawan kepada yang mengatur dan mengelolanya. Tidak sedikit pun di antara makhluk-makhluk Allah itu melawan ketika Allah perintahkan air turun, terus airnya ngambek gak mau turun. Tidak mungkin terjadi. Malam jalan terus, siang dan malam jalan terus, lalu ada yang ngambek. Siang ya nggak pernah berhenti karena malamnya nggak mau muncul misalkan. Tidak pernah ini terjadi. Angin diperintahkan berhembus, lalu angin itu berhenti. Yang ada angin berhenti karena perintah Allah, berhembus karena perintah Allah. Air turun karena perintah Allah, air berhenti karena perintah Allah. Ya, laut ombaknya kencang karena perintah Allah, tenang karena perintah Allah. Ya, siang dan malam silih berganti karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari makhluk yang bisa melawan dan menentang pengaturan Allah. Fata'rifu, maka dengan ini engkau mengetahui annal alamal ulwiyya wasufliyya kullahum ilaihi muftaqirun, bahwasanya alam semesta, baik yang tinggi langit maupun yang rendah bumi, semuanya butuh kepada Allah. Wa ilaihi samidun, semuanya bergantung kepada Allah. Wa annahul ghaniyyu bidzati an jami'il makhluqat, dan juga menunjukkan bahwasanya Allah itu maha kaya, tidak butuh terhadap seluruh makhluknya. Fala ilaha illallah wala rabba siwah, maka tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada Tuhan selainnya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Di sini al-muallif Syekh As-Sa'di rahimahullah taala sekali lagi banyak menjelaskan secara rinci. Padahal kalau kita perhatikan ayat ke-164 ini, itu nampaknya ayat yang biasa, dan itu ayat yang kita memang rasakan. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahr, dan kapal yang bisa berlayar di lautan, bima yanfa'un nas, apa yang bisa memberi manfaat bagi manusia, wa ma anzalallahu minas sama'i mimma, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, lalu Allah hidupkan dengannya bumi setelah mati, wa bassa fiha min kulli dabbah, dan Allah sebarkan di bumi itu dari berbagai macam hewan-hewan dengan air tadi. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, dan yaitu pengalihan angin, demikian pula dengan awan yang ditundukkan antara langit dan bumi. La ayatil liqaumi yaqilun, adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Sekali lagi, bagi kaum yang berakal. Jadi orang yang menggunakan akalnya dengan baik akan menyadari ini semua adalah ciptaan Allah untuk manusia dengan satu tujuan utama, yaitu kembalinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kadangkala kita butuh kok merenung ini. Dengan merenung inilah kita akan semakin menguatkan iman kita terhadap rububiyah Allah. Dan kalau rububiyah Allah itu kita sudah imani dengan mantap, inilah yang akan menghadirkan uluhiyah, motivasi untuk ibadah, motivasi untuk taat, motivasi untuk takut bermaksiat. Kadangkala kita dapatkan dari perenungan-perenungan semacam ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ya memberikan contoh-contoh yang mudah untuk kita pahami di dalam perenungan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, kalau kita perhatikan sebelum ini Allah banyak sekali membahas tentang Bani Israel dengan berbagai macam pembanggangan mereka. Lalu tiba-tiba Allah sadarkan kita dengan alam semesta. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala ciptaannya yang sempurna. Wallahu taala alam shawab. Baik, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ayat ke-165 sampai 167 biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhol, silakan. Baik, jika tidak ada yang sampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.